Selamat pagi Badis, kembali lagi bersama saya Elizabeth Lucianta dalam program Beranda, berita untuk Anda. Beranda kali ini berkesempatan untuk mengunjungi Pasar Keranggan dan juga Coklat Monggo. Di Pasar Keranggan ini, kita mengunjungi banyak sekali tempat-tempat autentik yang menjual jajanan pasar dan juga kuliner-kuliner yang sangat enak. Di Pasar Keranggan ini, kita mengunjungi banyak tempat-tempat autentik yang menjual jajanan-jajanan pasar dan juga kuliner-kuliner yang sangat menarik. Selain itu, terdapat pasar yang menjual berbagai barang seperti pasar pada umumnya. Pasar Keranggan ini menawarkan banyak sekali jajanan menarik, mulai dari makanan seperti kue, serabi, dan juga aneka minuman seperti es dawet hingga minuman tradisional seperti jamu juga ada di sini. Letaknya yang berada di pusat kota, tepatnya di dekat Tugu Yogyakarta, menambah minat para pengunjung karena letaknya yang strategis dan mudah ditemukan. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Boleh diperkenalin, Bu, dengan Ibu siapa? Menik. Bu Menik ya, Bu? Ya. Oh, Ibu udah berapa lama bekerja di toko Maden ini, Bu? 35 tahun. 35 tahun ya, Bu? Udah lama ya, Bu? Biasanya Ibu jajanan di sini tuh habisnya jam berapa, Bu? Ya, nggak tentu ya. Kadang pagi, siang udah habis, kadang ya sampai sore. Oh, nggak nentu ya, Bu? Ya. Oh, ya, Bu. Apa sih menurut Ibu yang membuat orang itu tetap suka belanja di Pasar Keranggan ini, terutama di toko Maden ini, Bu? Ya, harus ramah sama pembeli. Tempatnya juga harus bersih. Dulu tuh emang pendapatannya tuh meningkat apa malah menurun? Malah merosot. Sejak dari COVID Dari sejak itu? Iya. Berarti kan sekarang ya merosot. Berarti dari yang dulu sampai COVID tuh sebenarnya kayak stabil gitu ya? Ya, stabil. Terus akhirnya COVID itu, terus akhirnya merosot sampai sekarang. Iya, belum pulih nih dari COVID sampai sekarang. Dengan kakak siapa? Irma. Irma. Kakak tahu Pasar Keranggan ini dari mana, Kak? Dari TikTok. Dari TikTok. Ke Pasar Keranggan ini mau beli apa aja? Mau kulineran aja sih di sini. Mau kulineran aja. Kakak suka nggak belanja di Pasar Keranggan ini? Suka sih, lumayan kayak lucu aja di sini, tempat makannya ada semua. Asalnya dari mana? Dari Bandung. Oh, dari Bandung. Untuk liburan ya berarti? Iya. Tempatnya unik sih, vintage gitu. Terus ya di bawah juga tadi banyak jajanan, banyak botol gitu ya. Terus untuk pesan atau ada pesan atau saran gitu untuk Pasar Keranggan ini, atau mungkin kurang apa gitu, ada nggak? Ini kan tadi masih ada yang tutup tuh di sana ya. Lebih bagus kalau banyak yang buka lagi biar lebih rame aja sih. Oh iya. Soalnya ini kan udah ada beberapa di sana masih kosong, jadi sayang aja kalau nggak dimanfaatin. Setelah mengelilingi Pasar Keranggan, tim Beranda melanjutkan perjalanannya ke Coklat Monggo. Di sana, Badis bisa melihat langsung proses pembuatan coklat monggo dan mendapatkan pengetahuan baru tentang teknik-teknik cara pembuatan coklat monggo. Silahkan menyaksikan. Museum Coklat Monggo adalah salah satu destinasi wisata yang dapat menjadi pilihan bagi kamu yang penasaran tentang dunia percoklatan. Dengan menawarkan berbagai paket experience, para pengunjung dapat melihat langsung sejarah awal coklat di dunia dan Indonesia, serta penjelasan mengenai jenis-jenis coklat. Selamat pagi, Bu. Dengan Ibu siapa? Dengan Esti. Ibu Esti ya. Ibu udah sering belum beli coklat di sini? Kalau kesini baru 2 kali ini, tapi biasanya kan di supermarket itu udah ada ya coklat monggo. Apa yang buat Ibu tertarik datang ke sini? Yang pertama memang nyari varian yang biasanya di supermarket nggak ada, makanya ke sini. Yang kedua ini sama anak-anak mau ikut kunjungan gitu ya ke perusahaannya, tahu cara pembuatan, tahu sejarahnya coklat gitu, jadi untuk edukasi.
Kalau boleh tahu Ibu produk atau varian apa aja Bu yang favorit Ibu deh? Saya suka yang dark coklat yang 100% ya. Nggak ada gula. Iya, jadi nggak gitu khawatir kalau ibu-ibu makan coklat banyak ya nggak nambah gemuk kalau gulanya banyak kan nanti juga tambah gemuk. Kalau anak-anak suka yang rasa-rasa yang unik yang jarang dijumpai di coklat-coklat lain. Ada yang rasanya ada cabenya, ada duriannya, tak bisa. Pengalaman baru merasakan rasa coklat beda dari yang lain. Terima kasih ya Bu. Para pengunjung juga akan diperlihatkan langsung pada pabrik pembuatan coklat Monggo serta dapat melihat langsung proses pembuatannya. Bagi pengunjung yang membeli paket experience tertentu, akan diberikan kesempatan untuk mencetak coklat sesuai dengan kreativitas kamu loh. Nah, bagaimana Badis? Apakah kamu tertarik untuk datang ke Coklat Monggo? Selamat siang Mbak. Halo siang. Kalau boleh tahu teman Mbak siapa? Aku Dian. Aku Safa. Mbak udah sering belum ke Coklat Monggo atau masih pertama kali? Aku pertama sih ini. Ya, aku juga sama baru pertama kali. Yang menurut Mbak apa sih yang membuat Mbak ini menarik datang ke Coklat Monggo ini? Kalau aku sendiri sih karena tahu ada experience-nya buat bikin coklat sendiri tuh ya. Itu aku menarik sih. Jadi memutusin buat kesini. Dari aku juga sama sih. Terus juga Monggo kan juga banyak variannya. Jadi juga sekalian ngeliat koleksi-koleksi mereka sih. Kalau boleh tahu Mbak varian coklat mana aja yang menjadi mungkin favorit Mbak gitu? Aku yang salted caramel sama yang milk coklat. Iya, sama yang ada hazelnut, yang di coklat batangan itu. Selamat siang Mas. Selamat siang. Boleh tahu dengan Mas siapa? Saya dengan Reza. Oh Reza. Iya betul. Saya mau nanya nih Mas. Boleh, monggo. Boleh nggak diceritain kenapa namanya Monggo? Ya, salah satu alasan kenapa Monggo diambil sebagai nama dari coklat Monggo adalah karena dulu pemiliknya sering mendengarkan ucapan dari tetangga beliau yang kebanyakan memang orang Jawa. Jadi ketika menyapa Pak Thierry dengan ucapan Monggo, Pinara, Monggo, mampir, sehingga kata tersebut terdengar sangat sopan ya, dan diambil menjadi nama perusahaan coklatnya, yaitu Coklat Monggo. Ada yang lain, monggo? Apa saja sih Mas coklat yang paling best seller di Coklat Monggo ini? Yang paling best seller tergantung dari base-nya. Nah, biasanya di sini justru yang paling banyak pasarnya digemari adalah di 100% yang dark coklat tanpa ada campuran gula di dalamnya. Iya, betul. Tapi tidak menutup kemungkinan seperti basic buah seperti rasa mangga, rasa stroberi, atau beberapa rasa crunchy salah satunya, hazelnut, itu juga termasuk dari yang best seller. Mau boleh diceritain Mas keunikan atau ciri khas dari Coklat Monggo? Keunikan atau ciri khas dari Coklat Monggo sudah pasti menggunakan ornamen Jawa karena Pak Giri sangat suka dengan kebudayaan Jawa, dan kemudian di sini juga kita menjaga keunikan dari setiap rasanya. Makanya ada beberapa rasa yang tidak ditemukan di beberapa merek coklat yang lain seperti rasa rendang. Kemudian kita juga mengeluarkan varian rasa red chili cabai merah, inspirasinya dari diambil oleh suku Aztec ya, yang dulunya minumnya dengan cabai merah. Dan kemudian ada juga beberapa rasa varian Nusantara seperti rasa beef ketok, rasa jeruk purut, rasa kemangi, rasa dari bunga telang, dan beberapa rasa yang lain khas cita rasa Nusantara. Harapan Mas untuk Coklat Monggo ke depannya gimana? Harapan saya untuk Coklat Monggo depannya semoga semakin berjaya untuk lebih bagus lagi dan lebih meningkat lagi, tingkat pasarnya juga yang lebih luas lagi.